saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Menjadi suatu pertanyaan bagi kita, siapa yang dimaksudkan dengan roh dan pengantin perempuan itu? Untuk jawaban yang pasti, keduanya ini tidak merujuk kepada Yesus. Karena di ayat sebelumnya, Yesus sendiri yang berkata di dalam ayat yang ke-16 sebelum ayat itu. Kalau begitu, siapa Roh Kudus dan pengantin perempuan itu? Roh yang dimaksudkan itu ialah Roh Kudus. Sedangkan pengantin perempuan yang dimaksudkan ini merujuk kepada gereja atau orang-orang kudus. Perlu kita ketahui bahwa ada gambaran tentang hubungan antara Kristus dengan jemaat. Itu seperti kedua mempelai. Yesus adalah mempelai laki-laki, sedangkan gereja atau jemaat adalah mempelai perempuan. Sedangkan konteks dalam Wahyu 22 ini berbicara soal kehidupan di sorga yang dideklarasikan melalui kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Lalu, apa yang akan kita pelajari dari teks ini? Setiap orang percaya seharusnya bersukacita atas keselamatan yang Yesus berikan dengan cuma-cuma. Mengapa orang percaya harus bersukacita? Ada dua kebenaran yang akan kita pelajari dari teks ini. Kebenaran yang pertama adalah Yesus memberikan air kehidupan. Ayat 17 membawa kita kembali kepada apa yang diucapkan dalam pasal sebelumnya, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi, dan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan merupakan sebuah penggenapan dari kitab Yesaya pasal 55 yang berbicara seruan keselamatan daripada Tuhan. Sebagai undangan bagi semua orang yang haus, di mana Tuhan memberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya sebuah berkat yang mana sebenarnya orang tidak layak menerima berkat Tuhan itu. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari adalah roh dan pengantin perempuan mengundang semua orang yang haus. Di sini, roh dan mempelai perempuan yaitu jemaat mengundang semua orang-orang yang harus datang kepada anak domba. Itulah satu-satunya tempat yang aman dan keselamatan mengingat semua orang atau semua yang akan terjadi. Mounsi menulis, ini adalah kesaksian jemaat yang dipercayakan atau diberdayakan oleh Roh Kudus yang merupakan kuasa penginjilan besar di akhir zaman. Dengan maksud, jemaat mengundang jemaat terakhir dan jemaat mutakhir meminta agar pendengar dan pembaca datang kepada Yesus. Lalu apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita melalui ayat perenungan ini? Dari pembahasan tadi, kita bisa lakukan adalah datang kepada Yesus, karena hanya Yesus sajalah yang dapat memberikan kepada kita air kehidupan dengan cuma-cuma.
Selain daripada itu, mari kita mengajak orang lain untuk datang kepada Yesus, untuk memperoleh keselamatan yang kekal daripada Yesus. Sebab Roh Kudus dan jemaat Tuhan mengundang setiap orang yang haus akan kebenaran untuk memperoleh hidup itu. Untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari barusan tadi. Mari kita bersama-sama datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga kemuliaan hanya bagi Allah saja.